karena suasana pondok itu nggak bisa kita ketemuin di dunia luar, maksudnya Oh di gitu. dunia sekolah umum. Karena menurut saya di dunia penerbangan ini cukup berat cobaannya ya, Tat, ya. Oh Kalau iya basic betul. kita kurang kuat, kayaknya bakal terbawa arus. Profesi di luar ini masih banyak. Kalau misalnya mau kejar cita-cita di luar selain pengajar, masih masih terbuka lebar. Tinggal kitanya sendiri gimana berusaha, kitanya tekun, kitanya rajin, kitanya berdoa dan tawakal kepada Allah, itu aja. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Waalaikumsalam. Al-Madinah dimanapun kalian berada. Kembali lagi di podcast kebanggaan kita ini, yaitu Bisantri, bincang santri pesantren kita. Untuk episode spesial hari ini, yaitu adalah episode Alumni Story, dengan judul Dari Sarung ke Kokpit. Oke, jadi biasanya kita kalau misalkan lulusan pondok pesantren, biasanya kan jadi ustadz, jadi pengajar, guru. Nah, kali ini agak unik ini, beda dengan yang lain, anti mainstream gitu kan. Iya sih. Yaitu jadi seorang pilot pesawat terbang gitu kan. Beliau ini jauh-jauh datang dari Jakarta, dari luar kota ya yang jelas ya, baru landing, baru sampai ke Solo ini tadi siang atau tadi Hari sore? siang. Tadi siang ya. Oke. Beliau ini adalah lulusan SMP dan MA di Pondok Pesantren Al-Madinah, angkatan ketiga ya, betul ya Mas ya? SMP nanti. Langsung saja Hmm. kita sapa beliau, Mas Adam Romiza. Masya Allah, apa kabar Mas Adam? Baik Mas, baik Ustaz. Baik, Oke, coba perkenalan diri Mas ya, Adam. siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustaz, nama saya Adam Romiza, saya alumni SMP IT Al-Madinah angkatan ketiga dan alumni MA 1 tahun, angkatan kedua. Oke, terima kasih sebelumnya. Baik, Mas Adam atau Mas Romiza dipanggilannya nih? Adam aja Tat. Mas Adam. Siap. Jangan panggil Tat gitu loh. Oh ya, siap Mas. Mas aja dulu. Mas bagaimana rasanya Mas untuk tadi kan baru sampai kembali ke pondok ini kan, masuk gerbang Al-Madinah. Setelah itu karena sekian lama, udah berapa lama nggak ke sini kira-kira? Kebetulan bulan Juni atau Juli kemarin saya sempat main ke sini sama Ustadz Jafari. Bermain ke pondok, tapi masih lagi libur, posisi santrinya nggak ada Temannya santrinya. Ustadz Jafari berarti ya? Saya seangkatan sama Ustadz Jafari. Selain itu sama siapa lagi? Banyak Ustadz Fahri di sini, juniornya Hmm. Ustadz Hanifah. Ustadz Hanifah. Nah, Ustadz Hanifah ya. Ustadz Hanifah angkatan kedua, saya angkatan ketiga. Nah, kira-kira apa yang Mas Adam yang buat kangen dari masa yang dulu itu? Yang buat kangen di sini suasana pondoknya jelas Ustadz. Karena suasana pondok itu nggak bisa kita ketemuin di dunia luar, maksudnya Oh di gitu. dunia sekolah umum. Bersama sama santrinya. Gimana dulu kehidupan di pondok gimana dulu? Kan mungkin beda kayak sekarang mungkin ya. Dulu gimana nih? Mungkin Apa beda antrinya, ya. mandinya antri lama atau gimana gitu kan? Kayaknya standar pondok itu Tat, ngantri mandi, ngantri makan, catering, makan bareng-bareng gitu ya Tat ya. Satu nampan. Sekarang masih satu nampan Tat? Oh? Sekarang masih satu nampan atau udah satu-satu? Masih ada juga yang buat piring Iya. sendiri. Kalau kita dulu udah sempet satu nampan bareng-bareng, terus makan pakai catering sendiri-sendiri juga pernah gitu. Oh gitu. Sering kabur juga berarti enggak sih? Tapi yang jelas dulu gak ada PS ya. PS dulu belum ada Tat. Berarti kabur kemana? Dulu warnet Tat. Oh warnet. Zaman 2009-2010 itu warnet masih. Orang main game online zaman dulu. Tapi saya dapat informasi dari Ustaz di sini itu antum ini Mas Adam termasuk santri yang teladan loh ini. Wah, iya loh. Kreatif langgar malah nih. Dulu siapa kesantriannya? Santriannya dulu Ustadz Muhammad. Oh gitu ya. Atau masih ada atau udah nggak ada kayaknya Ustadz Muhammad. Itu waktu di SMP atau di SMP. Waktu MA-nya Ustadz siapa ya? Masih saya lupa siapa. Ya. Oke, berarti jenengan itu atau antum ini angkatan ketiga ya. Waktu MA-nya angkatan kedua. Iya. Waktu MA itu berapa tahun tadi? 1 tahun ya? Saya 1 tahun aja Tat. Karena nggak ada IPA-nya.
karena nggak ada IPA-nya. Tapi sekarang udah ada loh? Sekarang sudah ada. Mhm. Dulu Misalkan dulu udah ada IPA bagaimana? Tetap di sini atau? karena dulu salah satu requirement buat kita daftar sekolah penerbang, itu harus ada IPA-nya. Mmm. Jadi, ya dulu saya terpaksa pindah. Kalau dulu ada IPA-nya saya masih di sini, Tat. Oh, masyaallah. Iya. Berarti dari dulu memang cita-citanya jadi pilot? Iya, kebetulan juga ada keluarga yang pilot, jadi ada role modelnya saya ngeliat ke situ. Mhm Eee, mhm mhm. menurut saya apa ya, cita-cita dari kecil jadinya gitu. Mhm 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 mhm. Mhm. Masya Allah ya, jadi berpegang teguh dengan cita-citanya ya. Mhm. Komitmen. Masya Allah. Mas Adam, dulu kan di pondok itu kan pasti sering sangat di-drill ya, Bang, dicekoi, bukan cekoi, apa ya istilahnya, banyak pelajaran tentang diniyah ya, agama, Mhm. terus bahasa Arab gitu, nahwu, Mhm. shorof kan. Nah, Mhm. apa sekarang nih pada saat Mas Adam jadi pilot tuh, ada pelajaran apa dari pondok ini yang bisa dipakai pada saat kehidupan sekarang? Eee, dari segi diniyah mungkin, Tat, dari segi tauhid dan segi doa-doa dan apa ya, dasar-dasar agama kita, karena menurut saya di dunia penerbangan ini cukup berat cobaannya ya, Tat, ya. Oh Kalau iya basic betul. kita kurang kuat, kayaknya bakal terbawa arus lingkungan gitu. Iya. Jadi ya pintar-pintar dari kitanya buat tetap menjaga basic agama kita di dalam pekerjaan ini gitu. Iya, apalagi antum di apa ya, penerbangan komersial ya. Penerbangan komersil. Apa tadi? Lion Air tadi, betul? Saya di Lion Group, Lion Group. udah terbang di 3 maskapai, Tat. Pertama di Wings Air, sekarang lagi terbang di Super Airjet dan Batik Air karena sama-sama punya pesawat yang sama. Oh gitu. Sebelumnya saya terbang di ATR itu, di Wings Air dengan pesawat ATR 72500 sama 72600 baling-baling, Kak, Mhm. kapasitas ATR ya? Mhm. 72 penumpang. Kalau sekarang, Airbus 320 Oh sekitar gitu. 150 sampai 180 penumpang, Saat ini sudah berapa jam penerbangan, Mas? 4.500, Kak. Oh Mhm, 500. Lama berapa? selama hampir 8 mau ke 9 tahun, Kak. Mmm, pada saat mondok itu apakah sudah punya cita-cita jadi pilot atau pada saat mondok sudah masuk ke pondok, "Oh aku pengen jadi pilot." Karena kan pada saat awal itu Mhm, kan namanya orang mondok itu kan pikirannya udah pengen jadi ustad, gitu. iya. Gimana, apa cita itu sudah dari kecil atau pada saat, Mas Adam itu sudah masuk ke pondok baru kepikiran pengen jadi pilot? Cita-cita Gimana sebenarnya dari ceritanya? kecil, Tat, yang dari tadi saya bilang, karena ada keluarga saya yang penerbang juga, pilot juga, itu dari kecil. Mmm, Kemudian saya kebetulan juga masuk pondoknya waktu saya kelas 2 SMP, Tat. Jadi saya udah sekelas jadi saya motong nggak dari kelas 1 dulu. Jadi masuknya di sini nih kelas 2 SMP, mhm, mmm, kedua SMP berarti sempet kelas kelas 2 satunya SMP. di Di luar, di negeri? luar, di negeri, Tat. Oke Mas, bisa ceritakan, apa namanya, ceritakan pada saat, eee, Mas Adam pada saat lulus dulu Mhm, heeh, terus SMA ya lulus ya? mhm, SMA terus bisa masuk ke sekolah penerbangan itu gimana? ya Katanya sulit ya? lumayan Tesnya sulit dan mahal sih, betul sih, saya betul, dengar. sulit dan, untuk yang swasta lumayan Apa mahal, sama Tat. dengan kalau sekolah dari angkatan udara tuh tingginya harus sekian, harus Ada requirement juga minimal tinggi, panjang kaki minimal panjang kaki minimal 1 meter dulu, zaman dulu, mhm, minimal 1 meter. Jadi lulus SMA itu kita ada pilihan, ada 2 sekolah, ada negeri atau swasta, Tat. mhm, Kalau negerinya ada di STP Curug di Tangerang, kalau swastanya ada lumayan banyak. Kebetulan saya ngambil yang swasta dulu, Lion Group punya sekolah sendiri, namanya sekarang Triple A Angkasa Aviation Academy. mhm mhm. Dia base-nya ada di Palangkaraya sama Cirebon. Nah dulu saya, lulus SMA, karena saya juga punya keluarga yang di penerbangan, saya cari info-info ke mereka, zaman dulu masih ada internet juga, saya cari di internet, saya daftar di Lion Group, tes segala macem kita lakuin, kelas tes diumumin, kita, diumumkan lulus, kita mulai training dulu di kelasnya. Kelasnya itu ground class kita sebutnya, kita kayak pelajaran-pelajaran umumnya, Mhm. basic penerbangannya, hukum-hukum penerbangan, radio teleponi kayak gimana cara kita komunikasi sama ATC,
sama menara kontrol penerbangan. Itu sekitar 4 bulan, 4 bulan sampai 6 bulan. Setelah itu, setelah kita selesai di ground class, waktu itu saya ground class-nya di Balaraja tuh, di Tangerang. Mhm. Saya habis itu setelah itu lanjut ke terbang ya, latihan terbangnya. Latihan terbangnya saya pertama di Palangkaraya di Kalimantan. Di Palangkaraya itu kita terbang pakai pesawat Cessna Tandem berarti 172. sama pelatihnya? Tandem sama pelatihnya dulu, Berdua orang? berdua orang. Mmm. Itu pelatihnya satu, saya satu. Itu kita latihan terbang di Palangkaraya, latihan di area. Setelah beberapa jam, di bawah 20 jam biasanya, kalau misalnya instrukturnya ngelihat kita sudah bisa, kita ntar dilepas sendiri, solo solo flight namanya. Solo Mmm. flight, kita terbang sendiri, instrukturnya turun, kita yang terbang. Oh gitu. Gitu, heeh. Setelah itu, setelah di Palangkaraya, saya lanjut di Cirebon tapi karena di Cirebon ada simulatornya, kita harus belajar instrumen juga di Cirebon. Nah itu sama instansi sama? Sama, masih Oh masih sama, sama ya? cuman Oh. kita punya 2 base di Palangkaraya sama di Cirebon, Mmm. gitu. Ya di Palangkaraya itu saya sekitar hampir 1 tahun lah, kurang lebih 1 tahun kurang, ngumpulin berapa jam di Palangkaraya, kita, yang sudah senior-senior kita dikirim ke Cirebon buat latihan lagi di Cirebon, Oh untuk gitu. kelas, selanjutnya. Kalau jam terbang juga dihitung dari saat Mas Adam latihan itu Iya, sudah dihitung sudah juga? dihitung juga. Oh, saya pikir tuh sudah dapat lisensinya Mhm, pilot, mhm, terus udah menerbangkan iya. pesawat komersial itu baru dihitung, enggak ya? Jadi sebelum Tapi, juga sudah dihitung? cuman, waktu sekolah itu sekitar 170 jam kalau nggak salah. Waktu trainingnya itu kita Mhm, kumpulin sekitar 170-an 10 jam. jam. Selama masa Hampir 2 sekolahnya selama tahun lah 2 ya, tahun. mhm. Oh Setelah itu gitu. baru setelah lulus dari sekolah penerbang, baru kita karena saya punyanya Lion Air sekolahnya, Lion Group, Mhm, jadi langsung ditarik, ikatan dinas lah ibaratnya, kembali ke itu kembali ke ya, maskapai, pangkuan heeh. Lion Air ya? Nah dan trainingnya belum selesai di situ, jadi setelah itu masih ada training lagi. Mhm, Karena kita yang sebelumnya terbang pesawat Cessna 172 itu, yang kalau mhm, kita sebutnya pesawat capung ya itu tuh, mmm, yang sering kita lihat pesawat latih itu. Nah kalau pesawat penumpang ini kita harus training training lagi mhm, training lagi, sekitar hampir setahun lah mhm. itu. Waktu awal-awal saya punya, karena pertama saya masuknya di Wings Air, saya trainingnya pesawat ATR Mhm, 72500, mhm, itu mhm. dari Perancis pesawat itu. ATR, tapi maskapainya tetap dari Lion semua ya? Maskapai Wings Air pertama saya. Mas Adam, kalau misalkan di sekolah itu, sekolah apa namanya, penerbangan itu, Mhm. apakah sama dengan sekolah militer yang biasa angkatan udara seperti itu? Apakah di situ ada pendidikan militernya, sampai militer atau bagaimana? Ada sedikit persamaan kita juga semi militer sedikit lah jadi sebelum kita mulai penerbangan itu kita ada namanya Latdasmil, latihan dasar Mhm, militer. Kita latihan survival, antara di gunung atau di laut lah biasanya seperti itu cuman kita nggak terlalu militer seperti yang di angkatan angkatan udara misalnya gitu. Kita mhm. latihannya masih, karena kita komersil lah ya, kita nggak terlalu ke tentara gitu lah. Ada temannya pada saat itu yang juga dari lulusan pondok? Lulusan pondok, kayaknya nggak ada cuman saya doang kayaknya tuh. Masyaallah Seinget ya, saya kayaknya saya doang kayaknya, heeh, heeh. dan antum nggak minder gitu ya? Nggak minder Nggak minder ya? nggak minder, menurut saya juga lulusan kita juga bagus kok dari segi apa ya, menurut saya ya, angkatan saya waktu pada tahun itu juga pada bagus-bagus. Intinya sih dari kitanya rajin, Mhm, tekun, mhm. ya semuanya kita bisa kejar lah insya Allah, dan tawakal lah ujung-ujungnya, gitu. Mas Adam, Ya, jenengan kan atau apa Pak ya, Mas Adam ini kan kapten kan, kapten ya? saya masih co-pilot Oh, mhm, co-pilot ya? mhm, Mhm. Di setiap pesawat itu kan di Lion Group kan banyak pesawatnya ya, mhm. antara apa ya, yang Lion atau Superjet Air itu, yang lainnya itu bagaimana? Apakah ada perbedaan dalam mengemudi gitu kan? Ya, di Lion Group ini dia mengoperasikannya banyak pesawat kayak di Wings Air dia mengoperasinya ATR 72500 dan 72600. Mhm, Kalau di Lion sendiri, Lion Air, dia mengoperasikannya Boeing 737 sama sama Airbus juga, Airbus mhm. 330 yang untuk haji. Kalau di Super Airjet kita pakai Airbus 320, kalau di Batik juga Airbus 320, sama jenisnya. Makanya saya kadang switch di terbang di Super Airjet, kadang di Batik Air.
Berarti selama ini pernah nganter jamaah haji sampai ke Belum, kebetulan belum, Tat. Saya juga baru pindah di Airbus ini baru tahun ini. Sebelumnya saya mmm, lamanya di Wings Air, Tat. Wings Wings. Air itu masih satu Indonesia dia. Di hampir seluruh Indonesia dia ada rutenya. Airbus tuh betul ya yang buat ke apa, jamaah haji itu Ya, pakai Airbus jemaah ya? haji Airbus 330 dia lebih besar 30 ya, besar ya? Iya. kapasitasnya. Heeh. Airbus ya benar kan itu ya? Betul Airbus 330. Nah, kalau saya sekarang masih Airbus 320 Oh yang di gitu. bawahnya. Mhm. Oke, pada saat Hmm. Mas Adam di ketinggian itu, apa, Hmm. 30.000 ya biasanya ya? Sekitar 30 30.000 ya? ribuan. Biasanya kalau saya naik pesawat tuh Hmm. ada di monitor tuh 30 berapa gitu Hmm. kan. Itu bagaimana bisa menjaga ibadahnya itu kan? Nah, seorang mantan santri ini kan seharusnya kan bisa menyiasati itu. Iya, Tat. Eh, Kalau kita di atas, karena kita terbangnya berdua ya, Tat ya. Ada kaptennya dan co-pilotnya atau first officer kita sebutnya, kapten dan first officernya. Kita di penerbangan itu terbang berdua, Tat. Jadi kalau misalnya satu terbang, satunya komunikasi atau monitor. Kalau Mhm, misalnya satunya izin ke toilet atau gimana, harus ada yang jagain juga di depan. Kalau ada satu yang terbang, ya satunya harus yang jaga yang terbang. Maksudnya kalau ada satunya ada yang sholat, mhm, yang satunya yang terbang dan monitor semuanya. Dua-duanya bisa kita lakuin sendiri gitu loh, monitor dan terbang. mhm, mhm, Kalau sholat, alhamdulillah kokpitnya yang Airbus ini lumayan lega, Tat. Jadi mhm. kita masih bisa sholat berdiri di kokpit. Kalau misalnya cuacanya lagi bagus, tenang, nggak ada awan yang nggak ada turbulence lah gitu, Tat. Kita masih bisa sholat berdiri lah di pesawat itu. Kita pakai sejadah atau gimana, tinggal cari arah kiblatnya, kita masih bisa arahin. Dari kokpit kita masih Mhm, lumayan cukup buat sholat. Cuman kalau misalnya kita lagi dalam keadaan cuaca atau flightnya singkat dan kemungkinan nggak ada waktu buat sholat sambil berdiri, saya biasanya sih sholatnya sambil duduk, Tat. Tetap pakai pengaman, sabuk pengaman. safety belt. Tapi dari peraturan, apa namanya, peraturan penerbangan itu tidak melarang hal itu kan? Nggak. Masih Maksudnya kita diizinkan untuk beribadah. paling enggak pada saat autopilot itu masih ada satu orang ya di situ ya? Harus ada satu orang, Mhm, yang buat monitor, buat jaga penerbangan harus ada satu. Kalau satunya izin melakukan yang lain, misal makan atau ke toilet, ya salah satunya sholat juga, mhm, ya satunya yang monitor penerbangan dan sekaligus terbangnya gitu. terbang ya. Mhm. Ganti-gantian kita biasanya di atas. Kalau misalnya satunya sudah selesai sholat, yang satunya sholat gitu. Paling jauh ke mana, Mas? Paling jauh masih luar Papua? negeri paling ke Oh, luar ya negeri? paling jauh Papua, Tat. Iya, Kalau di nasional. Indonesia lumayan jauh, Tat, Papua juga sekitar 3 jam lebih. Transit dulu Makassar ya? Ada yang transit Makassar, ada yang langsung ke Sorong. Sorong. Mhm. Oh, berarti itu Sorong tujuannya ya berarti? Ada yang Cengkareng Sorong ada yang dari Makassar terus ke Sorong juga ada. Berarti Papuanya Sorong berarti, Mas Sorong, Adam? Jayapura itu pakai Boeing biasanya Oh, ya, Boeing ya. kalau Airbus nggak langsung. Kalau luar negeri mana, Mas? Luar negeri, kebetulan karena saya masih barunya di Airbus ini masih baru, Tat, sekitar Mhm, 1 tahunan, mhm. masih ke Singapura sama Kuala Lumpur aja. KL ya. Mhm. Dari pengalaman 9 tahun ini kira-kira apa nih, dalam keadaan di atas pesawat itu kan, Mhm. di cuaca, di apa yang paling menjadi apa ya, yang tidak terlupakan sama Mas Iya, Mas cuaca Adam? itu salah satu, ya fenomena alam yang nggak bisa kita hindarin ya, Tat, ya. Misalnya kita landing di keadaan cuaca yang buruk, tapi masih dalam batas minima, dalam batas koridor aman, ya kita pasti coba untuk landing dulu. Selama ini pengalaman saya kalau masuk cuaca, ya standar, kita banyak ada prosedurnya yang mesti kita lakuin, Tat, sebelum kita masuk ke dalam cuaca itu. Jadi kalau kita melihat, di rute kita misalnya di rute dulu nih, Tat, di rute kita jadi di atas itu ada jalannya, Tat. Jalannya Ada jalannya, kita pakai GPS juga. Ada jalannya masing-masing, nggak kita nggak terbang asal di atas itu. Nah, di setiap jalan itu misalnya ada awan yang ngeblok, kita kita bisa pilih, kita request ke ATC-nya, air traffic control-nya kita minta ke kiri atau ke kanan. Cuman kalau misalnya memang kadang awannya tuh sangat besar, Tat. Kita nggak bisa ngindarin ke kiri atau ke kanan. Dan di pesawat kita juga ada weather radar-nya. Weather radar itu kita yang bisa ngecek ini awannya aman atau enggak kita masukin. Ada kategorinya, ada hijau, kuning, merah, dan magenta, ujung terakhir yang magenta. mhm, Kalau hijau kita masih bisa masuk, masih goyang kecil lah. Kalau kuning lumayan kenceng, merah mhm, kenceng, mhm, magenta itu udah masih kita hindarin karena itu
pasti bakal kenceng banget. Iya. Nah, kita biasanya berusaha ngindarin cari kalau misalnya nggak ada, kita cari yang hijau. Itu masih goyang, kita nyalakan seat belt. Kalau misalnya guncangannya makin kencang, kita kurangin kecepatannya. Sama aja kayak kita di jalan rusak, Tat. Kita nggak mungkin ngebut kan, Tat. Ya. Karena kalau kita ngebut pasti kita mental-mental, kita pasti Mm. kurangin kecepatannya. Sama pesawat juga seperti itu. Kita kurangin kecepatannya. Kalau misalnya masih kurang juga, kita bisa turunin ketinggian atau naik ketinggian. Oh gitu. Sering kalau cuaca kayak hari-hari kita makannya, Tat. Jadi kalau pengalaman, ya setiap hari kita ngadepin cuaca. Terus kalau misalnya pengalaman yang landing, biasanya yang krusial tuh pas landing, Tat. Kalau cuaca di bandara kedatangannya itu Hujan ya? hujan, itu kita concern sama jarak pandang dan sama wind shear, Tat. Wind shear itu angin yang anginnya berubah cepat, kenceng, dan itu lumayan berbahaya sama penerbangan. Jadi kalau kita lagi mau landing kena wind shear, kita harus membatalkan penerbangan atau goron. Nggak boleh kita landing. Naik lagi berarti? Naik lagi. Karena sering kita kalau pesawat gagal, bukan gagal mendarat ya, cancel terus, maksudnya goron gitu sebutnya. Karena kita menurut pilotnya itu udah nggak safe penerbangannya. Jadi Berarti posisi pesawat masih di atas atau udah di bawah? di atas, lagi kondisi gitu. sekitar 2000 kaki ke bawah. Itu kena angin wind shear ataupun jarak pandang juga termasuk. Jarak pandang itu masing-masing bandara karena punya instrumen fasilitas bandaranya beda-beda. Semakin bagus bandaranya, semakin jarak pandangnya kita masih bisa semakin kecil, Tat. Misalnya 1 kilo kita masih bisa Ada landing. lampu-lampu kan? Lampu-lampu ada. Itu tidak banyak membantu kok Banyak membantu, tapi nggak membantu. semua bandara ada. Oh gitu, nggak ada bandara. Bandara-bandara nggak semuanya ada. Kalau arah angin itu bisa lihat dari radar juga sih? Bisa dari radar, di pesawat kita ada. Ada radar buat angin tuh ada ya? Ada. Atau bukan awan aja kan? Bukan awan aja, angin juga ada. Anginnya kencang juga ngaruh, Tat, buat landing. Lumayan sulit kalau anginnya kencang, atau crosswind, tailwind, atau headwind. Itu ngaruh di penerbangan kita. Pengen nanya nih soal SOP dalam penerbangan gimana? Katanya sebelum penerbangan gimana, Mas? Bisa diceritakan singkat aja dari awal, misalkan mau terbang, take off. Soalnya saya punya tetangga juga orang bandar, katanya tuh setiap hari tuh sering menginformasikan ke pilot cuaca hari ini. Apakah seperti itu sih? Mungkin dia FOO ya. Dia yang briefing pilotnya sebelum mulai penerbangan. Jadi awal kita datang ke bandara, kita ke FLOPS, tempat kumpulnya kru-kru itu FLOPS buat briefing. Kita ketemu pramugara, sama orang FOO-nya juga kita briefing. Buat penerbangan hari itu kita kemana aja, pesawatnya pakai apa, terus cuacanya gimana, perkiraan cuacanya bagaimana nanti di flight berikutnya gitu. Bahan bakarnya yang bakal kita pakai berapa. Berarti semua itu sudah diprediksikan semua ya? Kalau Sudah di awal, sudah kita prediksi di awal gimana pesawatnya dan kondisi cuacanya di bandara kedatangan. Dan awal itu kita briefing dulu bersama krunya, kita sebutnya kru, sama FO-nya dulu, kita briefing sama FO-nya, kita yang briefingin kita gimana penerbangan nanti. Dia kasih flight plan-nya, rencana penerbangannya kayak mana. Baru kita briefing sama krunya, pramugari dan pramugaranya, sama kaptennya berdua, sama co-pilotnya. Kita briefing, setelah briefing selesai kita ke pesawat. Biasanya kita exterior check, ada exterior check buat cek bagian luar pesawatnya, visualnya gimana, ada visualnya bagus atau enggak gitu. Kita cek di luar, sama cek bagian kokpitnya, Tat. Yang tugasnya pilot. Kita bagi dua, ada yang cek di kokpit, ada yang cek di bagian luar. Itu kita cek dulu aman, semuanya aman. Kalau pesawatnya aman, cuacanya aman, bagian cabin juga aman, baru kita request boarding buat masukin penumpang ke dalam. Boarding. Penumpang langsung ada ngomong bawa bom, langsung keluar, batal langsung. Maupun bercanda kita keluarin. Iya, kemarin ada tuh yang di mana itu, nggak di Medan, di mana itu kan bercanda kan. Bercanda. Itu betul dikeluarin berarti? Betul, saya ngalamin itu udah 3 kali mungkin. Apa nggak dicek dulu sebenarnya sih? Tabayun dulu, cek dulu, aman baru oke. Karena dari segi psikologis juga membahayakan sih kayak gitu. Gitu. Bercanda ya, tapi kalau penumpang yang lain denger pun, penumpang sebelahnya pun pasti was-was kan kalau kita jadi penumpang sebelahnya. Ya, kalau cuma dibisikin sama pramugarinya itu aku bapom gitu kan? Nggak ada kan? Tetap ya kita yang juga was-wasan. Oh iya deh. Bisa aja beneran dia mau bom gitu. Masih saya udah kejadian 3 kali tuh gitu. Pernah kejadian? Iya. Mas Adam?
bercanda bawa bom, ya udah kita turunin. Oh gitu. Panggil AFSEC-nya, Aviation Security, kita turunin penumpang. Keputusan menurunkan itu dari pilot? Iya dari pilot. Oh Udah gitu. pasti kita turunin itu. Dari pramugarinya nanti atau pramugarinya kasih tahu ke depan, baru kita kasih decision buat turun. Masya Allah, ini obrolan yang daging semua gitu kan. Nggak ada tulangnya kali ya. Oke Mas, untuk karena antum alumni Pondok Pesantren Al Madinah kan, kira-kira buat adik-adik yang sekarang itu kira-kira apa sedikit memberikan apa pandangan motivasi kalian closing statement seperti itu. Oke. Buat adik-adik yang di sini, profesi di luar itu masih banyak. Kita di sini memang dididik untuk fokus di agama. Tapi bukan cuma untuk jadi pengajar atau ustadz, pasti banyak profesi di luar sana yang bisa kita kejar. Apalagi sekarang Pondok Pesantren Al Madinah ini punya jurusan IPA ya, Tat ya? Udah ada Sudah sekarang. ada, zaman saya dulu belum ada. Dia masih ke Makanya keluar agama gitu ya cuma dulu ya. dia setahun aja, kemudian lanjut IPA di luar. Nah, profesi di luar ini masih banyak. Kalau misalnya mau kejar cita-cita di luar selain pengajar, masih terbuka lebar, masih banyak jalannya. Tinggal kitanya sendiri gimana berusaha, kitanya tekun, kitanya rajin, kitanya berdoa dan tawakal kepada Allah, itu aja. Oke. Insya Allah jalannya dibuka. Baik. Siap, Masya Allah. Udah di ujung acara sekarang ini ya. Baik. Ini terima kasih banyak Mas Adam Romizan atas waktunya, ilmunya dan sharingnya ya. Dan inspirasinya buat kita semua, terutama buat santri di sini. Semoga Mas Romizan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala setiap dalam kegiatannya setiap hari. Baik itu take off maupun landing. Rencana besok mau terbang lagi? Besok 4 landing rencananya, Ustaz. 4 tujuan. tujuan. 4 4 flight. Kemana aja itu? Besok Dari Solo? rencananya Solo. Itu pagi ya? Pagi, Tat. Besok jam 7 saya mulai terbang. Solo Cengkareng, Makassar, Makassar ke Luwuk, balik lagi ke Makassar. Besok saya nginep di Makassar. Oh, besok nginep di Makassar. Nginepnya di mana-mana ini ya, Masya Allah ya. Baik, sobat Bisantri, sudah di akhir acara. Bareng alumni kita yang keren ini, terbukti ya bahwa lulusan Al Madinah juga bisa menjadi pilot gitu kan, bisa terbang gitu kan. Baik sobat, Bisantri, sudah sampai di ujung waktu. Nah, bersama alumni kita yang keren ini, terbukti ya bahwa lulusan Al Madinah itu bisa juga menjadi pilot pesawat terbang, tidak hanya menjadi ustadz atau pengajar. Baik, jangan jadikan pondok sebagai alasan untuk tidak bermimpi lebih besar, justru jadikan pondok sebagai landasan pacu untuk kalian nantinya. Baik, saya Yudo selaku host Bisantri pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Pondok Pesantren Al Madinah Nogosari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.